Dikelilingi oleh belasan daging bundar yang tampak seperti monster, hati Xiaoyan pun diliputi rasa waspada. Meskipun bentuk mereka aneh dan menyeramkan, namun setiap dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa mereka dulunya adalah makhluk kuat, sama seperti dirinya. Mereka semua pasti datang ke tempat ini dengan penuh keyakinan, tapi tampaknya mereka gagal dan akhirnya berubah menjadi bentuk seperti ini. Siapapun yang mampu mencapai tempat ini pasti memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Namun wujud aneh ini menimbulkan pertanyaan, apa yang telah mereka alami dan siapakah musuh yang mampu menjatuhkan mereka seperti ini? Dikawal oleh kawanan daging aneh itu, Xiaoyan melangkah maju. Tak jauh di depan, matanya menangkap sosok bayangan putih. Ketika dia mendekat, barulah terlihat dengan jelas. Itu bukanlah sosok manusia, melainkan kerangka, sebuah tengkorak utuh. Dari rongga mata yang gelap legam, berkedip dua cahaya merah menyala. Xiaoyan tetap berjalan seorang diri, melangkah menuju tengkorak itu. Mereka datang lagi untuk merebutmu. Tapi aku, sang dewa sejati, tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kau adalah milikku. Suara itu melenggeng nyaring dan dingin. Saat terdengar, kerangka putih itu tiba-tiba bergerak. Di sekujur tulangnya berkilat cahaya petir hitam. Daging dan darah tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Dan dalam hitungan detik, kerangka itu telah berubah menjadi sosok manusia. Rambut panjang berwarna hitam terurai dan melayang di belakangnya. Namun wajahnya ramping dan tampak aneh, penuh ketidaknyamanan. Saat matanya terbuka, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Hanya pupil berwarna merah yang menonjol, dikelilingi oleh benang-benang tipis berwarna hitam. Sosok itu tiba-tiba tersenyum, dan ketika ia tertawa, taring-taring tajam terlihat di balik mulutnya yang robek. Suara tawa yang begitu jahat dan menyeramkan seperti ini sudah lama tidak didengar oleh Xiaoyan. Meskipun penampilan sosok itu sangat menyeramkan, dia terasa begitu familiar. Jika diperhatikan dengan seksama, wujudnya mirip dengan pria berjubah putih yang sebelumnya ia temui. Sekitar 80% kemiripan. Namun jika dibandingkan, pria ini bagaikan iblis. Sepertinya, ini adalah perwujudan sisi gelap pria itu. Dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu terang, satu gelap. Pria berjubah putih sebelumnya hanya bertugas menguji kelayakan. Dia tidak berniat bertarung, tapi sosok ini sebaliknya. Penuh hasrat bertarung dan niat bertarungnya sangat kuat. Yang menjadi obsesinya kini adalah melindungi jiwa ilusi. Dia mengenakan jubah hitam, panjang, dan berkibar tanpa ditiup angin. Jika saja bukan karena wajahnya yang menyeramkan, dia akan tampak seperti dewa sejati. Semua, kalian hanyalah semut. Apa hak kalian ingin merebut jiwa lubang ilusiku? Kalian tidak pantas. Kalian layak mati. Suaranya terdengar tumpang tindih. Dua lapis suara yang terdengar aneh dan penuh kejahatan. Xiaoyan berkata, setiap orang memiliki sisi baik dan sisi jahat. Keinginan yang menumpuk dalam hati akan kehilangan kendali setelah kematian, lalu berubah menjadi iblis. Kau telah gugur. Seharusnya sudah tenang dan menghilang. Apa yang membuatmu tidak rela? Jika kau memiliki keinginan terakhir, aku bersedia membantumu. Xiaoyan mencoba pendekatan damai. Meski sadar kemungkinan berhasilnya kecil, namun dia tetap mencobanya. Matilah. Tentu saja, pria berjubah hitam itu tak mendengarkan satu patah kata pun. Dengan dua jari yang menyatu, dia mengangkat tangan dan langsung menghantamkan serangan. Dari ujung jarinya, energi misterius meledak dan merobek kehampaan, menciptakan celah seperti jurang menganga. Dari dalamnya, menjulur keluar tentakel-tentakel ruang berwarna ungu kemerahan, mengarah tajam menusuk ke Xiaoyan. Warna ungu kemerahan itu dipenuhi racun busuk ruang hampa. Lautan api di tubuh Xiaoyan pun langsung membesar, membentuk pertahanan menyeluruh, dan pertarungan besar pun dimulai seketika. Xiaoyan tak berani lengah sedikit pun. Sosok di depannya ini sangat sulit dilihat kekuatannya. Namun dari auranya, jelas bahwa ini adalah sosok kuno dengan kekuatan menakutkan. Bahkan jika hanya kekuatan yang tersisa, masih sangat berbahaya. Daging-daging aneh di sekitarnya yang terpelintir ruang dan waktu pasti punya kaitan dengan kekuatan pria ini. Tubuh Xiaoyan membesar hingga ribuan meter. Lautan api mengalir menuju kepalan tangannya, dan dia menghantamkan pukulan api ke arah semua tentakel ruang yang mendekat. Api membumbung tinggi, mengikis dan membakar tentakel itu satu persatu. Di saat yang bersamaan, tubuh Xiaoyan berubah kembali menjadi ukuran normal. Jari-jarinya membentuk segel dengan cepat, dan di depannya, api tiga warna mulai berkumpul dan berubah bentuk. 10 mutlak bayi yang teratai abadi pun terbentuk. Sebuah teknik do di tingkat raseng dan yang kekuatannya akan terus meningkat tergantung lawannya. Semakin kuat musuhnya, semakin besar pula kekuatan teknik ini.
Segala sesuatu yang hancur dalam lautan api akan menjadi bagian dari teratai abadi. Itu memperkuat kekuatan Xiaoyan, sekaligus menyatu dengan dirinya selama pertarungan berlangsung, menjadikannya kartu truf penting dalam pertarungan ini. Begitu terbentuk, teknik ini tak perlu dikendalikan langsung oleh Xiaoyan. Meskipun tak menyerang langsung, dia tetap melindungi dan memperkuat Xiaoyan secara terus-menerus. Tentakel-tentakel ruang menggila, namun Xiaoyan terus menghujam mereka dengan tinju api. Ledakan demi ledakan membahana dari hukum api yang terkandung dalam pukulannya, menghancurkan tentakel-tentakel itu satu persatu. Hancurlah! Xiaoyan mengangkat tangan, mengarahkan jari telunjuk ke depan. Jari penebas bintang. Sebuah jari raksasa berwarna emas menghantam celah ruang itu dengan kekuatan dahsyat. Ruang itu bergetar hebat, dan seluruh kehampaan pun tampak terdistorsi. Tentakel-tentakel di dalamnya seolah ditekan, tak muncul lagi. Namun pria berjubah hitam masih tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan, seperti pria berjubah putih sebelumnya, menggambar lingkaran di udara. Namun kali ini lingkarannya lebih besar dan langsung menelan Xiaoyan ke dalamnya. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan ditarik ke dalam lubang hitam dan dihimpit oleh tekanan dahsyat. Getaran keras itu mengguncang seluruh ruang hitam. Di telinga Xiaoyan terdengar suara ledakan yang memekakan telinga. Tubuhnya robek berkeping-keping oleh tekanan itu. Xiaoyan mendengus kesakitan. 9 bintang di antara alisnya menyala terang. Ditambah dengan kekuatan 7 bintang dari tubuh utamanya, meskipun belum mencapai tingkat kuno, tubuh fisiknya sangatlah luar biasa. Tubuhnya terus meledak menjadi kabut darah, dan pria itu tampaknya ingin menghancurkan tubuhnya sepenuhnya dengan kekuatan ruang yang terkoyak. Namun dalam kabut darah itu, tubuh Xiaoyan segera menyatu kembali, membesar hingga puluhan ribu meter. Dalam waktu singkat, dia pun menyembur keluar dari kehampaan yang retak. Tubuh besarnya tak tampak mengalami kerusakan. Begitu dia muncul kembali, dia langsung melancarkan serangan balasan. Dengan tubuh raksasanya itu, dia mengaktifkan 7 langkah menggetarkan dewa. 7 bayangan kaki menyapu langit, menghantam ke arah pria berjubah hitam dengan kekuatan yang mengguncang ruang hampa. Ini adalah kekuatan murni dari hukum kekuatan. Hanya kekuatan mutlak yang bisa menghancurkan segalanya. Namun pria berjubah hitam tetap tenang. Ia menunjuk 7 kali di udara. 7 titik hitam terbentuk dan melesat, berubah menjadi lubang hitam yang langsung menelan seluruh jejak langkah serangan Xiaoyan. Dalam sekejap, lubang hitam itu berpindah dan muncul tepat di atas kepala Xiaoyan. Teknik ini, pria berjubah putih pun pernah menggunakannya. Teknik pertukaran posisi. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Jika dia memiliki jiwa lubang ilusi, dia pasti juga bisa menggunakan teknik Dou sekuat ini. Sisa kesadaran jahat ini menjadi begitu kuat karena berada di dalam ruang ini. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Ia dulunya adalah pemilik jiwa lubang ilusi. Dari pertarungan ini saja, jelas bahwa di masa hidupnya, dia pasti adalah sosok yang sangat kuat. Kini setelah memahami ritme pertarungan, Xiaoyan tidak lagi panik. Tubuhnya segera berubah kembali menjadi raksasa setinggi puluhan ribu meter, berdiri seperti gunung di tengah kehampaan yang tak berujung. Langit runtuh, 7 langkah yang sebelumnya dikuasai dan dipertahankan oleh Xiaoyan akhirnya hancur total. Tubuhnya seolah dikepung oleh kekuatan kehancuran yang tak terlihat. Runtuhnya ruang hampa. Seru lelaki berjubah hitam dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Dengan satu jari menunjuk dari kejauhan, ruang di sekitar Xiaoyan pun langsung runtuh kembali. Kekuatannya yang mengerikan seperti hendak mencabik-cabik tubuh Xiaoyan hingga tak tersisa. Namun dari runtuhan itu, suara tegas menggema. Kau pikir kekuatan seperti ini bisa meremukkanku? Kau salah besar. Tubuh raksasa Xiaoyan meledak menjadi kabut darah. Namun di balik semburat merah itu, kilatan listrik berwarna merah darah menyala. Seakan bintang-bintang sedang terbentuk. Sebuah kerangka kolosal muncul di tengah langit. Dan secepat kilat, daging pun mulai tumbuh kembali. Itulah kekuatan garis keturunan keabadian fisik raksasa. Tubuh Xiaoyan membesar melampaui batas imajinasi. Semakin besar tubuh ini tumbuh, semakin kuat pula kekuatan fisiknya. Bahkan kehancuran ruang yang dilakukan lawan kini tak berpengaruh sama sekali. Di langit, sebuah tangan raksasa sebesar bintang muncul dan menghantam lurus ke arah lelaki berjubah hitam. Jari pemusnah bintang. Itulah bentuk asli dari serangan legendaris itu. Sebuah jari yang bisa menghancurkan bintang dengan satu tusukan. Saat jari itu turun dari langit, dia menyapu seluruh cakrawala, menyelimuti langit dan bumi dalam bayang-bayang hitam. Lelaki berjubah hitam pun tak tinggal diam. Dia mencoba mengulang siasat lamanya, mengangkat tangan dan menggambar lingkaran raksasa di udara, berniat menjebak jari raksasa itu di dalamnya. Namun Xiaoyan telah mengantisipasi semuanya. Tepat saat dia hendak melanjutkan serangan,
Suara raungan angin terdengar di belakangnya. Sebuah cahaya berbentuk pelangi menabrak lurus ke arah lelaki berjubah hitam. Itu adalah Xiaoyan juga, yaitu avatar cincang. Sebuah avatar emas dengan kekuatan menakjubkan. Tubuh itu telah mencapai tahap ke-6 keabadian dewa. Meski belum sempurna, tapi kekuatan sesaatnya cukup untuk menghalangi musuh. Tubrukan keras itu membuat lelaki berjubah hitam terhuyung. Dan saat itu pula, jari raksasa Xiaoyan yang bersinar keemasan turun dengan suara gemuruh, seperti meteor jatuh dari langit. Meskipun jari itu belum menyentuh target, jaraknya masih puluhan meter. Namun gelombang kekuatannya sudah terasa mengerikan dan tak bisa dihentikan. Sayangnya, avatar emasnya juga terancam ikut terluka. Tapi Xiaoyan tak punya waktu lagi. Serangan ini harus menyudahi segalanya. Cara menembus aturan ruang adalah dengan cara kasar. Kuncinya adalah menahannya agar tak punya celah untuk kabur. Teriakan Xiaoyan menggema seiring jari pemusnah bintang turun dengan dahsyat. Avatar emasnya pun mengaktifkan teknik teleportasi petir, menghindar di detik terakhir. Pedang penebas ruang. Lelaki berjubah hitam berteriak. Tubuhnya yang mulai hancur ditarik mundur oleh kekuatan misterius. Tetapi dia masih bisa mengangkat tangan, mencengkeram kekosongan, lalu melayangkan beberapa tebasan ke arah jari raksasa itu. Namun, jari raksasa itu tetap menghantam turun tanpa goyah. Tepat saat akan mengenai sasarannya, jari pemusnah bintang hancur seketika, seperti menara batu yang ambruk dengan tenang. Itu adalah jari Xiaoyan sendiri, dan kehancurannya membuat darah emas menyembur ke langit. Xiaoyan menggertakkan gigi. Pria ini benar-benar sulit ditangani. Seluruh lengan kanannya telah terpotong. Daging dan tulangnya menggantung dalam luka yang mencicikkan. Tetapi dia tak gentar. Kalau kau hanya sebentuk niat iblis, maka waktumu sudah habis. Menghilanglah. Xiaoyan memaksa lengannya tumbuh kembali. Kali ini bukan jari, melainkan sebuah telapak raksasa, seperti benua yang menghantam ke bawah. Lelaki itu kembali mengangkat tangan, tetapi Xiaoyan sudah bersiap. Tubuh emas ilusi. Xiaoyan berteriak. Ini adalah warisan dari Dewa Jin Huanzhen yang dapat memperkuat tubuhnya untuk sesaat. Telapak tangan raksasa pun turun, menutupi seluruh langit seperti akhir dunia. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi raksasa 10.000 meter. Di tengah kekacauan itu, dari balik kehampaan, muncul seorang pengamat aneh, yaitu Ye Beijing. Tak jelas sejak kapan dia tiba, tetapi dia memandangi tubuh raksasa Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Heh, kok di bagian itu kosong? Kelihatannya seperti wanita, gumamnya sambil menggaruk dagu. Saat semua orang fokus bertarung hidup dan mati, pikirannya justru melayang entah kemana. Suara ledakan menggema, telapak tangan emas itu retak, dan pedang penebas ruang berhasil menembus tubuh Xiaoyan meski dia menggunakan tubuh emas ilusi. Tetapi sebenarnya, yang ditebas bukan tubuh Xiaoyan, melainkan ruang itu sendiri. Jiwa Void adalah milik sang dewa. Tak seorang pun bisa merampasnya. Lelaki berjubah hitam itu meraung. Telapak tangan raksasa itu hancur, tetapi seperti daging hidup. Dia menyatu kembali, dan kini berubah menjadi tinju pemusnah. Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Aku ingin lihat, setelah kau mati, berapa banyak kekuatan yang tersisa dalam niat iblis busukmu. Jiwa Void harus menjadi milikku. Satu bersikeras mempertahankan, yang lain bersikeras merebut. Mereka bertempur tanpa kompromi. Xiaoyan tahu, lawan hanyalah sisa niat iblis dari seorang dewa. Tapi justru karena itu, jiwa Void bisa memilih pemiliknya yang layak. Dia harus membuktikan dirinya. Pertarungan menggelegar kembali. Xiaoyan akhirnya menyadari, pertempuran fisik tak cukup. Dia harus menggunakan kekuatan sejatinya. Kekuatan asal. Dia memiliki 6 jenis kekuatan asal. Sementara lawannya hanya satu, asal dari jiwa. Kalau ini soal kekuatan asal, mari kita adu siapa yang lebih kuat, ucap Xiaoyan. Tangan kirinya diangkat, muncul lautan api. Tangan kanannya terangkat, muncul penjara petir. Saat kedua kekuatan ini bergabung, Xiaoyan menghantamkan keduanya secara langsung ke arah lelaki berjubah hitam. Namun dari telapak tangan lelaki itu, muncul pusaran hitam dengan aura ungu merah berputar di sekelilingnya. Itu, Xiaoyan langsung mengenali benda itu. Jiwa Void. Inilah benda yang selama ini ia cari. Jiwa Void yang legendaris. Dia membutuhkannya untuk memperkuat jiwa tubuh aslinya dan menembus ke tingkat alam Void. Untuk menghadapi bahaya mendatang, ini adalah kartu truf terakhirnya. Namun saat lautan api dan penjara petir menghantam, jiwa Void menyerap keduanya, lalu menghilangkan mereka. Bukan lenyap, melainkan dipindahkan. Xiaoyan mengernyit. Dia tahu kekuatan jiwa Void mampu menggeser ruang. Namun kekuatan itu pasti memiliki batas. Aku hanya perlu memperkuat energiku,
membuat dia tak mampu menanggungnya. Dan disitulah celahnya akan terbuka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.